Hey ho Pop Gengs, sudah bukan rahasia dalam dunia sinema kalau para aktor dan aktris harus selalu merubah penampilan mereka di tiap film yang berbeda. Nah, untuk menyesuaikan dengan karakter yang akan diperankan, mereka ini harus didandani hingga kadang gak dapat dikenali lagi. Tapi, gak banyak yang tahu kalau dalam transformasi itu ada proses panjang melelahkan dan bisa sangat menyakitkan. Hari ini mari berkenalan dengan para aktor dan aktris yang menahan rasa sakit demi merubah penampilan dalam film. Selamat datang di Film Populer. Sebelum membicarakan para pemeran, ada baiknya kita kenalan dulu nih sama seni riasan yang digunakan untuk mengubah penampilan. Dalam dunia sinema, metode riasan ini disebut dengan make-up prosthetic. Efek praktis yang usianya cukup tua dan masih dipakai sampai sekarang. Pertama kali digunakan dalam pembuatan film Prancis Le Voyage dans la Lune yang tayang di tahun 1902. Bahan riasannya terbuat dari zat fleksibel seperti polimer, gypsum, silikon, pewarna hingga lateks. Bahan-bahan inilah yang memberi rasa sakit, siksaan, dan dalam beberapa kasus luka pada kulit karena reaksi terhadap bahan sensitif. Oke, tanpa fafifu lagi, mari kita masuk aja langsung ke para aktris dan aktornya. Mari kita mulai dari om-om kekar yang pernah jadi gubernur. Kamu mungkin kenal Doi lewat perannya sebagai cyborg di film Terminator. Ingat kan gimana tampilannya? Nah, untuk bikin badan sampai jadi setengah robotik kayak gitu, Bang Arnold harus di live cast lebih dulu. Pada proses ini, tubuh dan wajahnya dilumurin cairan untuk pembuatan model 3 dimensi. Lalu, dipahat hingga ke titik paling detail. Model itu jadi cetakan induk yang digunakan untuk membuat lapisan kulit berbahan silikon. Kemudian, ditanamlah ke badan Bang Arnold hingga jadilah penampilan cyborg Terminator seperti yang satu ini. Ya, riasan sebanyak itu seperti dilansir dari IMDb, sempat bikin satu matanya buta sementara dan mengalami gangguan persepsi. Duh, ngeri juga ya, untung gak permanen. Dari om-om mari kita pindah ke mbak-mbak kece Jennifer Lawrence yang dalam franchise X-Men meranin karakter biru ikonik Mystique. Nah, untuk dapat perubahan tampilan se-ekstrim itu, butuh 20 percobaan pada beberapa orang dulu sebelum Mbak Jennifer. Dan setelah diterapkan ke Mbak Jennifer, perlu waktu 8 jam lagi untuk nempelin lateks sama warnain seluruh badan dengan tenaga 7 perias efek. Wow. Gegara pewarna itulah, dokter harus didatangkan ke lokasi syuting. Soalnya, cat biru yang dia pakai untuk karakter Mystique bikin kulit Mbak Jennifer iritasi, bisul dan lecet. Duh, artis bisa kena bisul juga ya ternyata. Iyalah mereka manusia. Baik, masih dengan Mbak kece, tapi kali ini franchise-nya MCU. Ya, dia adalah karakter Nebula yang diperankan oleh Karen Gillan. Untuk riasan karakter ini, Mbak Gillan harus duduk 5 jam setiap subuh selama syuting demi dandanan. Memang hampir nggak ada penggunaan efek digital dalam pembuatan karakter ini. Semuanya prostetik, termasuk nih mata hitam yang dipakai itu adalah lensa kontak. Ditambah elemen sibernetik yang berat dan bikin Doi jadi sesak. Dan kejutan terbesar Gillan nunjukin di event Comic Con, gimana perjuangannya harus botakin rambut demi peran ini dalam Guardian of Galaxy. Well, masih dari franchise MCU, cuman kita bakal bahas soal penderitaan aktornya nih dalam serial spin-off WandaVision. Yup, dia adalah Paul Bettany, pemeran dari karakter Vision. Seperti Nebula, penampilan Vision adalah hal riasan prostetik. Dan seperti sebuah aktor atau aktris yang pernah dirias dengan cara ini, Paul harus merasakan penderitaan dalam ritual lepas make-up berbahan silikon yang sampai menarik-narik kulit. Kalau mau dibayangin ya mungkin rasanya itu kayak waxing kali ya. Duh. Nah, dalam serial WandaVision, si Paul ini harus melewati ritual yang menyiksa itu dalam waktu yang lebih lama dengan frekuensi yang lebih banyak. Soalnya ini kan syuting serial, bukan film yang habis sekali duduk gitu. Dan di daftar berikutnya ada franchise MCU, ada Zoe Saldana, pemeran karakter Gamora. Kalau Nebula sama Vision kan makeupnya cuma setengah badan. Nah, karakter Gamora ini
kena prostetiknya hampir di seluruh badan. Kayak Mbak Jennifer Lawrence waktu jadi Mystic. Apakah ini menyiksa? Duduk 4 jam gak ngapa-ngapain dengan wajah berlumur cairan gak menyiksa sih, paling kram dikit. Belum lagi proses lepasnya. Kalau mau ditawarin jadi Gamora, mending aku tetap jadi Vio aja deh. Duduk 4 jam tapi sambil ngomong gak pakai prostetik gak apa-apa. Berikutnya dalam daftar ini ada karakter yang dikabarkan akan masuk MCU untuk sequel ketiganya. Yeay, bener, dia adalah Deadpool yang diperankan sama Ryan Reynolds. Meskipun hasil makeup dalam film ini cukup mengesankan, tapi di baliknya ada proses yang menyeramkan. Pengerjaannya itu memakan waktu sekitar 8-9 jam, dan setelah itu nggak boleh duduk atau baring. Kemudian dilansir dari Screen Rant, kepala tim rias Deadpool, Bill Corso, jelasin kalau sebelum make up, otot-otot Bang Reynolds harus dilembekin dulu supaya riasannya itu maksimal. Aku sih nggak ngerti ya maksudnya dilembekin itu gimana. Tapi sepertinya bukan hal yang bagus ya, kayak baju baru pas lebaran. Next, wah ada Mbak Jolie nih. Ini mama ada di mana-mana ya. Emang pernah ikut debus kali ini orang. Soalnya di video sebelumnya aku pernah bahas kan para selebriti yang ngelakuin adegan berbahaya tanpa stuntman. Terus Mbak Jolie termasuk nih di dalamnya. Kalau mau nonton, link videonya ada di deskripsi ya. Nah, kalau di video kali ini, siksaan untuk Mbak Jolie datang dari perannya sebagai karakter Maleficent. Dengan prostetik di pipi, potongan hidung halus, telinga lancip, tanduk di kepala, dan taring palsu. Harus dipakai sama Doski 16 jam dalam sehari selama syuting. Pakai taring kelamaan kayak gitu emang gak ileran, Mbak? Nah, kalau cerita dari komedian Jim Carrey lain lagi nih. Meskipun perannya sebagai Dr. Seuss luar biasa dan makeup efeknya sampai menang Oscar, tapi bayarannya bisa dibilang mahal sih. Soalnya pemasangan latex untuk riasan prostetiknya tuh makan waktu 8 jam. Terus, lensa kontak kuning yang doi pakai itu bikin matanya perih parah dalam beberapa adegan. Jadi, mesti ditambal pakai CGI setelah syuting selesai. Mana kostumnya panas dan gatel banget lagi. Cuman bagian serunya bukan itu sih, melainkan inisiatif dari tim produksi yang nyewa mantan agen CIA buat ngelatih Bang Jim teknik tahan disiksa, supaya doi terbiasa dengan kostumnya. Ih, sampai segitunya ya. Well, itu dia deretan aktor dan aktris yang menahan siksaan demi mengubah penampilan. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like dan bagikan channel ini. Jika ada saran, silakan tuliskan di kolom komentar. Tetap stay bersama kami dengan berlangganan dan menyalakan tombol lonceng. See you next time!